Okay, good morning everyone. Thank you for attending this really beautiful event because I already here for the last 3 years. And then I think that we can start this panel session with both language, Indonesia and English. So jadi buat para panelis juga it's okay to respond with bahasa Indonesia. Okay, so we will talk about the AI/ML risk and growth turning data into decision cortex. Okay, and then di sini ada beberapa pertanyaan yang memang spesifik dan sekarang lagi rame banget di Indonesia, of course, karena kita menyangkut juga bagaimana mitigasi tentang money laundering. So I want to ask first maybe to Pak Sigit, okay? How can BFSI leaders strategically use AI ML not just for risk mitigation, but as a core driver of business growth and inclusion? Please. Oke, terima kasih Pak Ren. Mungkin saya coba langsung dalam bahasa Indonesia saja. Jadi kalau misalnya in BNI, I think there is maybe three use cases that we use to implement. The first is for employee guidance, and the second one is for fraud detection. And then we also grow for customer acquisition through next best product that we offer. So I think, first implement is on fraud because fraud I think it's really matters to process with AI because there is a pattern, there is something that we can read about about some fraud that came in. And then the simple one is to implement employee guidance. We put employee guidance on our internal portal, and then we just put some like a chatbot to them. So every employee that get query something that really matters for their work can chat with this kind of chatbot. Simple. But in my opinion, I think, in the next role, I think not only for the risk mitigation, but for the growth itself, I think AI can be utilized. For example, that we try to give our relationship manager engine that they can analyze some information from the source that what kind of customer have today that in front of him. So next best product that to offer to him, to the customer, I think they can really easily query for the RM relationship manager, jadi bisa langsung lihat aja customer-nya punya apa aja, terus kemudian di situ juga ada suggestion dari AI terkait dengan sebenarnya dengan profile seperti ini Pak Ren misalnya cocok untuk ditawarin pensiun misalnya. Pensiunnya nih masih belum ada produknya, jadi kayaknya cocok nih profilnya tawarin pensiun. Itu mungkin yang kepikiran di kami terkait dengan bagaimana memanfaatkan AI untuk grup ya. Itu mungkin dari saya. I see. So jadi memang AI juga digunakan untuk growth, bukan hanya untuk risk mitigasi ya. And then sebenarnya ada pertanyaan lanjutan sebentar untuk ini. Karena untuk tadi, apakah AI-nya bakal dikembangin internal atau di luar? Karena kan kita tahu sebenarnya kita menceritakan atau memberikan data kepada si AI tadi tentang si data customer tadi.
Nah, apakah yang bagus? Ya, oke. Kalau di kebijakan kami sih sebenarnya semuanya masih internal. Jadi artinya kita hanya melakukan semacam Local database luar, berarti ya. ngambil engine-nya, terus kemudian semua data juga dimasukin ke dalamnya. Karena semua data rasanya kita masih on premise. Mohon maaf nih kalau kami memang kebijakannya apalagi data customer, data transaksi itu kayaknya belum berani untuk dilakukan. Okay, that's great. Yeah, really great answer. Okay, sekarang to Ibu Made. So as AI adoption scales across BFSI, how do you balance innovation with governance, trust, and regulatory accountability? Thank you, Pak Arena. First of all, I would like to say thank you for BFSI team to make me here. Kita nggak apa-apa ya, ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia? So almost of us is Indonesian, right? So, okay. Jadi kalau kita bicara tentang AI, ini Pak Arena, sebenarnya udah lama adoption itu ada, baik untuk banking ataupun financial gitu. Cuman yang sekarang jadi agak booming itu gara-gara generatif AI sebenarnya, di mana chatbot mulai common dipakai ya. Even kita juga seringkali memanfaatkan, udah biar simple, coba tanya si ChatGPT misalnya gitu. Jadi itu udah menjadi kebiasaan. And then company akhirnya berpikir bagaimana memanfaatkan ini ke dalam activity kita di perusahaan gitu kan. Nah, kebetulan kami di CIMB Niaga bermula dari operation, Pak Sigit. Jadi seperti yang Pak Sigit katakan tadi, kami berinovasi membuat menggunakan pre-trained model. So I believe company seperti kita mungkin nggak punya kemampuan untuk membuat modeling itu sendiri gitu ya. Jadi kita sudah menggunakan model yang memiliki kemampuan yang very spesifik, yang biasanya disebut model yang sudah di training atau pre-trained model yang sekarang available di market. Nah, namun pengetahuan yang harus kita miliki adalah benar-benar kita mesti ngerti apa sifat model itu. Karena di belakang setiap model dia isinya adalah algoritma, gitu kan. Nah, yang kalau misalnya kita bilang bahwa LLM ya di balik si chatbot, LLM itu ya most likely kebanyakan menggunakan transformer model namanya, which is itu neural network yang layernya sudah jutaan, nodes-nya sudah jutaan, dengan rumus matematika tertentu yang ditanamkan sehingga dia memiliki kemampuan untuk seolah-olah berpikir gitu. Nah, di situ model itu dilatih sebenarnya, dilatih untuk memiliki kemampuan tertentu. Kalau LLM lebih ke large language model, di mana kita diberi kesempatan untuk dapat mengolah data structure dan unstructured itu menggunakan LLM. Nah, itulah dunia akhirnya beralih dari yang sifatnya statistical model yang kita tahu sangat banyak library-nya di Python ya, Bapak Ibu. Saya yakin audiens di sini juga banyak yang latar belakangnya di data dan AI, beralih ke LLM model yang memang memberikan kita kesempatan untuk mengolah data unstructured tersebut. Nah, unstructured data itu apa? Unstructured data itu antara lain adalah dokumen-dokumen yang kita miliki di perusahaan, kemudian bentuknya PDF atau bentuknya Word atau CSV itu bertebaran ya. Bahkan saya pernah melakukan riset kecil-kecilan, bahkan mungkin sekitar 80% data kita sebenarnya unstructured gitu. Tapi kemarin-kemarin kita fokus dengan data structure gitu. Nah, selain dokumen tadi, kita punya voice. Kalau kita di banking ya Pak ya, voice itu pasti kita simpan, karena ada inbound sama outbound call gitu kan. Baik kaitannya sama marketing atau collection, minimal itu. Kita punya datanya, dan juga data image. Data-data image itu seperti scan-scan data-data nasabah itu juga kita simpan. Jadi sekian banyak data-data yang selama ini nganggur. Nah, mungkin saya akan mengarah ke pertanyaan Pak Rena, and then governance-nya gimana? Nah, kalau menurut saya, kalau kita boiling the ocean, itu nggak akan kelihatan hasilnya.
karena terlalu banyak seperti yang saya tadi ceritakan runutan tentang data ya, data structure, unstructure terlalu banyak. Dan kadang manajemen udah nggak sabar nungguin dan hasilnya apa deh. Kita udah ngeluarin sekian banyak investment gitu kan. Nah jadi menurut saya untuk kita bisa mengikuti perkembangan antara governance sama perkembangan AI, ya udah kita mulai per use case dulu. Gitu. Itu menurut saya. Jadi use case itu misalnya terutama untuk yang generative AI ya, yang sekarang ini lagi booming. Nah itu pasti teman-teman akan melibatkan dua data tadi, structure maupun unstructure. Yang data structure sudah sangat biasa kita handle. Kita udah punya data governance yang bagus, data quality monitoring gitu kan, dan remediasi data untuk tactical solution atau corrective action atau preventive action udah sangat hafal kita lakukan. Nah, gimana untuk yang data unstructured ini gitu. Nah, ini yang perlu kita govern. Nah, kebetulan tahun lalu ya Pak ya, OJK itu mengeluarkan panduan implementasi AI. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu juga, di mana di dalam panduan itu yang pertama dimention itu kalau kita screening gitu ya Pak, saya bagi 3. Yang pertama yang mereka mention itu adalah responsible, penggunaan AI yang responsible. Nah, bagaimana kita menetapkan adalah kontrol-kontrol di setiap life cycle-nya gitu. Nah, itu yang kami lakukan di CIMB Niaga. Kita bikin kontrol di setiap life cycle pembuatan solusi AI, walaupun sebenarnya tadi kita menggunakan AI itu yang sudah pre-train gitu. Pre-train model kita manggil contohnya apa? Boleh ya Bapak Ibu saya spill merek gitu. Saya seperti Gemini atau Qwen atau model-model yang lain gitu. Nah, itu kita udah sebenarnya tinggal panggil aja sebenarnya, nggak ada coding yang istimewa di situ. Nah, tapi sebelum itu kita harus memahami data kita. Nah, governance-nya di setiap proses harus kita terapkan sampai ke ethical-nya. Yang kedua adalah ethical, mungkin bisa kerjasama dengan data privacy office di tempat Bapak Ibu, bagaimana konsen itu berlaku gitu. Sehingga kita memahami bagaimana ethical yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan kalau ada keterlibatan data-data nasabah yang sifatnya tidak subjektif atau anonymous. Karena seperti contohnya berapa kali transaksi yang mereka lakukan, kadang kita sangat membutuhkan gitu ya, tapi kita tidak melibatkan nama atau identitas tertentu. Nah, yang terakhir sebenarnya kaitannya dengan data security dan quality itu sendiri. Jadi kalau kita runut ini Pak, panduan dari OJK itu 3 poin itu yang diterapkan. Nah, itulah cara kami di CIMB untuk tetap mengikuti governance yang ada, walaupun itu belum menjadi POJK ya Pak ya, masih panduan gitu ya. Dan satu lagi kalau di banking itu mungkin POJK 11 ya Pak ya, POJK 11 yang nggak bisa kita nggak bisa kita lepaskan, karena di POJK 11 itu memang seperti yang Bapak katakan tadi, diharapkan bahwa semua sistem informasi yang diterapkan oleh perbankan itu residing di Indonesia gitu. Nah, itu teman-teman mesti bisa, mungkin kalau di BNI gitu masih fully on-prem ya Pak ya. Ya, kalau kami di CIMB mulai hybrid gitu Pak. Jadi antara data warehouse, kemudian data lake kami, dan juga data platform dan AI platform kami sudah hybrid karena pingin dapat the best of the best LLM yang ada di market, kita bisa colok sana colok sini gitu. Nah, oleh sebab itu kita bikin AI orchestration atau AI platform yang on cloud yang bisa kita kerjasama dengan beberapa LLM provider di market yang sudah on the top di market. Itu sih. I see. Jawabannya sangat komprehensif sekali. Hampir merangkum semua pertanyaan. Oh, gitu. Berarti sudah selesai nih Pak ya? Ya, ini ada beberapa pertanyaan lanjutan yang memang tadi kan udah sempat disebutkan bagaimana mengoperasikannya di operation, and then ada beberapa detail yang mau ditanya terkait transaksinya. Jadi
untuk fraud detection untuk mobile wallet, or QR payment atau e-commerce juga apakah sama? Kalau kami, especially untuk generatif AI, belum merambah ke sana untuk generatif AI. Namun saya rasa untuk AI itu karena luas banget, Pak Rena. Jadi sebenarnya rule based engine juga bagian dari AI. Kalau misalnya kita lihat sejarah panjangnya AI gitu ya, mulai dari rule based engine, kemudian statistical model gitu kan, kemudian ada LLM yang saat ini booming. Jangan salah, ada juga nih nextnya menurut saya yang bagian next agentic AI yang nantinya akan nge-combine agent-agent yang kita buat menggunakan LLM salah satunya. Kemudian ada computer vision salah satunya Bapak Ibu, yang mungkin belum kita rambah nih. Computer vision itu Boleh buku saya. ya udah. Nah itu menurut saya bagus banget untuk mendeteksi image dan video ya Pak ya, untuk menghasilkan sesuatu, dan saya rasa BFSI sangat relevan untuk implementasi ini. Sehingga sekarang Pak, kalau kaitannya dengan risk, which is fraud detection, saya rasa masih seputaran menggunakan AI yang sifatnya masih non generatif gitu, masih yang lebih tradisional ya. Karena generatif AI itu pinter dan kadang-kadang pinternya halu juga ya Bapak Ibu, sama kalau kayak kita gitu kelelahan bisa halu juga gitu. Betul betul. Yes, kebetulan grup company kita itu akuisisi 3 company AI Bu. Dan salah satunya untuk computer vision. Jadi boleh di sini juga kalau ada yang lain. Dan ini menarik karena memang saat ini semua orang sedang tadi yang dibilangnya fokus ke yang terbaru agentic AI. Karena kan saya suka bilang kalau AI itu kill the most painful process. Sebenarnya tujuannya kita pakai di BFSI ini. And then kita balik ke Pak Sigit sekarang. And then what controls are essential to ensure explainable for the bias reduction and protection against data poisoning or adversarial attack? Menurut saya ini nyambung dengan yang disampaikan Bu Made, misalnya responsible AI atau accountable AI ini kan yang memang wajib untuk kita provide untuk customer kita. Dan kalau kita lihat framework yang dibuat OJK ini kan juga memang frameworknya juga yang paling utama juga memang untuk ke customer. Jadi kalau coba saya runut ya, yang paling utama dari OJK ini kan pertama aman. Jadi harus risk control gitu kan. Artinya aman kan memang kita sendiri juga memanfaatkannya sendiri juga safe gitu, trust gitu. Kemudian yang kedua transparan. Jadi artinya model itu juga harus bisa dijelaskan gitu. Ketika misalnya yang paling gampang kan ketika kita ngajuin kredit terus kemudian kita ditolak, why ditolak itu kan dari kita tuh juga harus bisa menjelaskan, dari bank harus bisa menjelaskan ternyata memang mungkin faktornya seperti ini. Tapi kalau yang kemudian yang ketiga juga bias. Nah ini yang tadi disampaikan Bu Made juga, maksudnya kadang-kadang kan bias ini karena AI-nya kelelahan ya Bu ya, tapi bisa jadi memang karena role yang di dalamnya atau pada saat dia belajar juga perlu kita adjust juga. Jadi sehingga menurut saya juga harus yang namanya AI itu juga di trainnya juga nggak statis gitu ya Bu ya. Tetap harus ada perkembangan, ada inputan baru, kita training ulang, dan kemudian supaya nanti misalnya yang tadi kelas yang gagal untuk mendapatkan kredit tadi misalnya protes, kita masukkan aja faktornya. Oh ternyata memang sebenarnya dia boleh dapat kalau misalnya kita analisa dengan manual gitu. Ya berarti bias apa yang ada di situ ya harus kita masukkan ke dalam kredit processing. Ya memang kalau untuk kredit processing kita di BNI juga masih sangat awal untuk itu, karena terus terang ini masih kayak macam screening awal aja dan belum masuk ke decision. Nah, kalau kedepannya advance dan kemudian sudah masuk ke agentic, rasanya sih udah makin produksinya makin banyak untuk yang financial inclusion misalnya nanti kedepannya. Mungkin itu Mas.
Oke, itu cukup menjelaskan juga, lebih simpel, dan ini kayaknya memang soal bias tadi itu jadi problem ya di beberapa bank. Jadi makanya saya selalu tanya, setiap bank bakalan pakai fully control AI atau tetap ada kredit committee-nya gitu. Tetap ada ya sampai sekarang ya. Oke. I see. Lanjut, and then what measurable business outcomes have you seen from AI ML in fraud prevention, credit scoring, the one that just mentioned, and then compliance automation? Silakan Bu. Oke, mungkin saya ke bias dulu sedikit ya, teman-teman. Jadi bias itu atau hallucination itu adalah melekat pada si AI itu sendiri. Kenapa? Karena especially untuk AI yang modelingnya itu adalah neural network, udah pasti yang dipakai itu adalah derivatif di belakangnya. Jadi ada satu rumus kemudian diturunkan, atau kalau kita di sekolah negeri gitu ya, bilangnya rumus diturunin gitu kan. Nah itu derivatif. Kalau Bapak Ibu masih ingat, derivatif itu pasti mengandung rumus diturunin, belakangnya pasti ada faktor C, ya kan, konstanta. Yang konstanta itu kita nggak tahu. Nah sebenarnya itulah sifat bias itu keluar dari sana, gitu. Jadi tinggal kita sebenarnya yang tadi saya mention harus mengerti, ada keharusan bagi saya, Bapak Ibu, kalau kita pakai satu model kita harus ngerti di belakang model itu pakai apa ya, gitu. Nah sehingga kita bisa mengatur, gitu ya, data-data yang kita butuhkan, dikonsumnya seperti apa. Sebenarnya kekuatan dia di mana sih di model, gitu. Do not expect bahwa cemplungin data semua and then berharap dia jago kayak kita. Karena kalau manusia itu super AI loh, gitu. AI yang kita punya itu sekarang ya sebenarnya hanya sebagian, walaupun punya komputasi yang begitu besar ya, dengan perkembangan hardware yang sekarang. Nah itulah, jadi bias atau hallucination itu adalah sifat yang melekat pada AI, tinggal sekarang kita sebagai manusia bagaimana bisa mengimplementasikan, ya, bagaimana mengatur data quality dan structure data itu dengan baik sehingga bisa dikonsum dengan lebih baik oleh si AI. Nah kemudian sekarang benefit, Pak Reno. Jadi kalau misalnya kita bilang ya paling putar-putar kita manfaatnya di 3 poin ya Pak ya, dengan pemanfaatan apapun teknologinya termasuk AI ini. Yaitu yang pertama pasti membantu revenue generator. Jadi kita yang tadinya satu orang hanya bisa menghandle 3 customer, kita harapkan bisa menghandle 10 customer dengan tim kita ini lebih pinter untuk bisa menawarkan produk-produk yang kita miliki dan lebih cepat bisa mendapatkan informasi terkait kebijakan perusahaan kita. Nah itulah yang salah satunya sebenarnya kami implementasikan di CIB Niaga. Kemudian yang kedua adalah operasional, jadi cost saving. Revenue generator lawannya pasti, temennya pasti cost saving gitu. Nah cost saving ini termasuk sebenarnya waktu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalau Bapak Ibu telepon ke call center gitu ya, maaf misalnya menanyakan apa, gimana ya saya nih kartu kreditnya ketinggalan, tapi tetap saya mau bertransaksi, bisa nggak di on kan dulu nih kartu kredit virtual saya, misalnya seperti itu. Apa aja yang harus saya penuhi? Nah, si agent itu akan mencari informasinya dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibilang, Pak, Bu, tunggu ya, dalam 1 menit saya akan kembali ke Bapak Ibu, gitu. 1 atau 2 menit bagi kita yang nungguin customer kan deg-degan juga ya, ini putus nggak sih telepon aku, gitu kan. Nah, dengan kita membuat satu solusi yang bisa ngegabungkan atau membaca semua SOP yang kita punya di perusahaan kita terkait dengan tadi topiknya kartu kredit, nah itu akan mempercepat waktu servis staff kita gitu. Yang tadinya 1-2 menit mungkin in second gitu. Oh ya Bapak Ibu, yang Bapak harus lakukan adalah bla 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 gitu. Nah itu pasti masuknya ke operational cost.
Nah, yang berikutnya compliance sudah pasti. Kaitannya dengan compliance atau governance. Jadi secara jumlah Pak Renda, kalau misalnya di CIMB Niaga sebelum kita memulai project itu memang harus kita ukur secara revenue atau cost benefit analysis yang dilakukan supaya jelas, ataupun kalau misalnya ngedraw gitu ya, cost sama benefitnya ngedraw, and then value added-nya apa yang kita peroleh, misalnya tadi compliance atau governance, mungkin kurang lebih kayak gitu Pak. I see. Jadi memang lebih ini ya, lebih banyak yang bisa diaplikasikan kalau misal tadi kita mengadopsi dulu si agentic AI. And then di sini tuh sebenarnya kalau untuk benefit kan tadi sempat disebut tentang revenue ya. Of course revenue adalah ujung tombak sebuah perusahaan. And then, karena itu saya makanya sempat tanya beberapa teman-teman bank juga kalau memang ini mau fully tingkatin revenue, berarti kan the numbers of approach to customer-nya harus makin besar. Dan kalau itu kan berarti timing juga penting. Makanya tadi yang saya sempat tanya adalah credit committee-nya apakah AI juga? Karena kita lagi bahas tentang AI anti AI untuk melawan ini. Karena sometimes maybe AI can make some artificial profile. Jadi seakan-akan ada orangnya padahal nggak ada gitu kan. And okay, kita lanjut. And then to Pak Sigit, how does AI help improve customer experience while simultaneously reducing operational and risks? Oke, mungkin kalau di situ ini udah bisa begini. Tapi sedikit singkat aja, konteksnya AI ini amazingly kan memang bisa menciptakan paradigm untuk sekarang ya, seperti yang tadi diciptakan Bu Made, bahwasanya kita bisa lebih personalize untuk service ke customer, lebih personalize, katakan Bapak Ibu butuh apa aja itu bisa kita generate. Di sisi lain juga untuk mendapatkan informasi tersebut itu makin murah. Artinya karena prosesnya di dalam, prosesnya melalui mesin, kita nggak perlu nyuruh orang untuk mencari gitu kan. Jadi rasanya sih lebih murah. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita manfaatkan, bahwasanya untuk CX ke depan juga, untuk customer experience ke depan, kalau misalnya kita bisa implement agentic AI, let's say misalnya di dalam chatbotnya, chatbot bisa langsung mengenali gitu kan, orang ini ternyata profilnya seperti apa, bisa langsung next best offering gitu kan. Jadi rasanya sih possible untuk dilakukan, meskipun ya perlu kita trial berkali-kali terkait dengan modelnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin Bu Made mau nambahin? Boleh satu ini? Jadi semua itu mungkin tadi possible, cuman risk committee nggak possible untuk diganti menurut saya. Untuk saat ini ya Pak ya. Jadi risk committee tetap harus ada. Walaupun si AI ini punya kemampuan yang luar biasa gitu, tapi saya rasa even dari generative AI, di mana kita kalau di CIMB Niaga kita mulai bikin agent-agent, misalnya agent comparison, agent summarization dan sebagainya, yang tujuannya nanti adalah agent-agent itu suatu saat kita mulai merambah ke agentic AI, karena agentic AI ini yang luar biasa nanti ya, dia bisa autonomous gitu kan, dan kita harus tes sebenarnya setiap kemampuan itu. Jadi teman-teman, saya rasa ini diskusi yang sangat menarik ya, dan nggak bisa dalam waktu sesingkat ini gitu, 30 menit. Dan kemudian ya untuk computer vision tadi Pak, kebetulan tesis saya juga computer vision, jadi saya rasa sesuatu yang sangat menarik untuk dieksplor Bapak Ibu. Let's start gitu, kalau boleh saya sarankan, mulai aja dulu dengan apa yang dimiliki di perusahaan, namun perlu diperhatikan adalah terkait sama data quality, baik yang structure maupun unstructure,
mulai mempelajari bagaimana modelingnya terhadap modeling yang cocok terhadap use case yang memang mau diimplement gitu. Jadi pilihan sekarang dibandingkan saya mulai mungkin 10-12 tahun yang lalu gitu ya memulai analytics, sekarang tuh udah kayak kacang goreng banyaknya gitu dan kacangnya semua enak di market. Jadi this is time to start supaya kita nggak terlalu ketinggalan dengan negara-negara lain. Thank you so much. Oke, sampai di sini fireside kita karena waktunya juga sudah habis. So thank you yang udah mengikuti diskusi ini. And then nanti setelah kita turun bisa langsung datang ke para panelis ini untuk tanya lebih detail. Thank you semua. Give a round of applause.